Hai guys, ini gue Reza Mustafa. Nah, kali ini gue bakalan bercerita ya mengenai seorang ratu ilmu hitam atau ratu voodoo yang berasal dari New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Siapakah dia? Wow, gue bakalan cerita, tenang aja guys. Tapi sebelum gue cerita, gue promosi dulu guys. Buat yang pengen mukanya cerah, glowing, kalian bisa beli skincare gue. Namanya itu Reza Cosmetic dan Skincare. Nah, ini dia produknya guys, ini tonernya ya. Ini udah BPOM ya, tuh. Udah ada BPOM, nomor BPOM-nya dan pabriknya juga udah ISO. Dan ini sabunnya guys. Ini juga udah BPOM ya, ada ISO juga, pabriknya udah ISO. Nah, buat kalian yang pengen mukanya cerah, glowing, kalian bisa beli Reza Cosmetic dan Skincare di Shopee dan juga Tokopedia, oke? Semua produk gue udah aman, udah BPOM guys, kalian jangan ragu untuk beli. Buat yang pengen gabung menjadi distributor, reseller, boleh banget. Untuk area Makassar sekitarnya ataupun di luar Makassar boleh banget ya. Nanti gue kasih nomor manajer gue di deskripsi dari video ini guys, oke? Oke deh. Kali ini gue bakalan bercerita lagi guys tentang Ratu Ilmu Hitam atau Ratu Voodoo dari Amerika Serikat. Oke deh. Jangan lupa beli guys Reza Cosmetic dan Skincare di Shopee dan juga Tokopedia. Oke, kali ini gue bakalan bercerita mengenai Ratu Ilmu Hitam atau Ratu Voodoo yang berasal dari New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat, yang dimana ini terjadi sekitar abad 18 atau sekitar tahun 1800-an guys. Jadi sebelum gue cerita tentang Marie Laveau atau Ratu Voodoo ini atau Ratu Ilmu Hitam Voodoo ya, gue cerita dikit dulu tentang apa itu voodoo. Jadi voodoo itu adalah salah satu ilmu hitam yang berasal dari Afrika guys, dimana itu di dalam ritualnya melibatkan itu musik, menari, dan juga itu biasanya memakai ular untuk ritualnya gitu, kurang lebih gitu ya voodoo ya. Pokoknya ini berasal dari Afrika sana lah. Nah, kenapa bisa Marie Laveau ini menjadi seorang ratu voodoo atau ratu ilmu hitam voodoo ya dari yang sangat terkenal ya di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat ini. Gue cerita dulu sedikit latar belakangnya. Jadi sekitar tahun 1700-an nenek dari Marie Laveau ini diculik guys dari Afrika dan dijadikan budak. Jadi itu mereka neneknya Marie Laveau ini diculik oleh orang Prancis dan dibawa ke New Orleans, Louisiana. Pada waktu itu negara itu New Orleans itu masih bagian dari Prancis guys, belum dibeli Amerika. Neneknya Marie Laveau ini diculik, dibawa ke New Orleans dan di sana dijadikan budak. Singkat cerita, neneknya ini kurang lebih menjadi budak itu lumayan ya, budak berkulit hitam itu lumayan lama guys. Akhirnya dia punya duit atau punya uang dan dia membeli hak kebebasannya itu ke majikannya. Akhirnya dia menjadi bebas ya, dia udah nggak jadi budak lagi dan ketemu sama suaminya hingga akhirnya menikah dan lahirlah orang tua dan juga Marie Laveau di New Orleans ini. Jadi sekitar tahun 1700-an itu New Orleans, Louisiana ini belum menjadi milik Amerika guys, itu masih menjadi milik Perancis. Nah, baru sekitar tahun 1800-an New Orleans ini dibeli oleh Amerika, dibayar sekian juta dolar, akhirnya itu menjadi milik Amerika, negara bagian Amerika. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys. Jadi itu latar belakang kenapa bisa Marie Laveau ini lahir di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat gitu. Karena dari neneknya guys diculik dari Afrika, lalu dibawa ke sana sama orang Prancis dan dijadiin budak, lalu dia membeli kebebasannya dengan uang yang dia kumpulkan dari hasil menjadi budak. Setelah itu dia menikah dan lahirlah orang tua Marie Laveau dan juga Marie Laveau gitu guys. Oke, lanjut. Gue ceritain masuk langsung ya guys, masuk ke Marie Laveau-nya. Jadi Marie Laveau ini dia memiliki nama panjang ya. Nama panjangnya itu Mary Catherine Laveau, dimana dia lahir ini pada tanggal 18 bulan 9 tahun 1801. Jadi ini dia lahirnya sekitar abad 18 ya guys. Dimana Marie Laveau ini dia memang sangat menekuni guys, sangat menekuni sangat menekuni voodoo ini atau ilmu hitam voodoo ini yang berasal dari Amerika Serikat, dari Afrika ya. Dia memang sangat dari kecil ini memang dia sudah diajari nama neneknya sama mamanya juga. Mulai dari kecil, remaja sampai dia dewasa, dia mempelajari voodoo ini dari nenek dan juga mamanya guys. Karena itu diwariskan langsung dari neneknya gitu. Karena neneknya itu sempat mempelajari voodoo itu selama dia di Afrika sebelum akhirnya diculik.
Nah, Marie Laveau ini ketika dia dari kecil udah belajar voodoo sampai dia remaja sampai dia dewasa, jadi dia sudah memang darah voodoo-nya ini atau ratu ilmu hitamnya ini memang sudah ada dari dulu guys. Dan dia sempat juga bekerja menjadi seorang penata rias rambut ya di New Orleans ini, di Louisiana, Amerika Serikat ini guys. Nah, di mana kedua orang tua Marie Laveau ini, ayahnya itu bernama Charles Laveau dan ibunya itu Margaret Henry. Jadi orang tuanya ini lahir di Louisiana juga ya, di New Orleans, Louisiana. Akhirnya mereka menikah dan lahirlah Marie Laveau. Jadi Marie Laveau ini memiliki satu saudara lagi perempuan. Jadi dia Marie Laveau anak pertama, dia memiliki satu orang adik gitu guys. Nah, Marie Laveau selama dewasa ini, setelah menjadi orang dewasa ini atau bertumbuh besar ya, dia itu sempat menjadi seorang hairstylist atau penata rambut lah di New Orleans, di Louisiana, Amerika Serikat guys. Jadi dia memang ini bakatnya sudah ada dari kecil ya, karena diajarin sama neneknya sama mamanya tentang voodoo. Dan desas-desus yang beredar ini, Marie Laveau ketika dewasa dia sangat-sangat mendalami ilmu voodoo ini atau ilmu hitam voodoo ini, dan sampai akhirnya dia menjadi seorang ratu ilmu hitam, karena ratu ilmu hitam atau ratu voodoo ya, karena memang dia sangat terkenal ya desas-desusnya itu selama dia hidup ini. Dia itu bisa meramal nasib seseorang hanya dengan melihat dari matanya ataupun juga garis tangannya, dan juga ini dia mampu atau dipercaya ini bisa mengutuk seseorang itu menggunakan ilmu hitamnya atau voodoo-nya guys gitu. Jadi betul-betul desas-desusnya ini tentang Marie Laveau ini sangat terkenal guys. Dia ini betul-betul dikenal sebagai ratu voodoo lah pada zamannya, atau tahun sekitar abad ke-18 ya, atau 1800-an. Nah, di mana itu ketika dia hidup ini banyak orang yang datang ke dia guys, karena dia sangat terkenal ya, popularitasnya itu sangat terkenal sebagai seorang ratu voodoo atau ratu ilmu hitam voodoo, sampai-sampai banyak orang yang berkulit hitam ataupun orang berkulit putih datang ke Marie Laveau untuk meramal nasibnya. Ada juga yang meminta ramuan, ada yang meminta keselamatan atau diberkahi atau diritualin dan segala macam. Nah, dimana ketika Marie Laveau ini melakukan ritual itu dia menggunakan musik guys. Dia menggunakan musik, menari, dan juga kebanyakan itu menyembelih hewan seperti kambing ataupun ayam di dalam ritualnya, karena memang dia terkenal sebagai ratu voodoo ya. Jadi popularitasnya ini meningkat banget pada tahun 1800-an guys. Itu dia memiliki banyak pengikut ya. Jadi dia sangat-sangat terkenal pada waktu itu di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat sebagai seorang ratu ilmu hitam atau ratu voodoo gitu guys, kurang lebih ya. Jadi banyak bangsawan yang berkulit putih juga ini datang guys ke Marie Laveau untuk menanyakan nasib mereka, percintaan mereka, apakah jabatan mereka bakalan selamat dan segala macamnya guys. Pokoknya banyak lah yang percaya, bukan hanya dari kalangan yang berkulit hitam ya, karena Marie Laveau ini berkulit hitam ya guys. Jadi orang-orang yang bangsawan berkulit putih ataupun orang yang berkulit putih ini juga banyak datang ke dia untuk menanyakan nasibnya atau diramal, meminta ramuan dan segala macam. Nah, tidak hanya situ guys, Marie Laveau juga ini bisa membuatkan jimat, bisa juga dia membuat ritual atau mengutuk seseorang, bisa juga menyembuhkan. Jadi pokoknya Marie Laveau ini sangat-sangat terkenal sebagai seorang ratu voodoo lah. Jadi fungsi dia ini banyak banget dan dia memiliki banyak pengikut pada waktu itu. Nah, bangsawan-bangsawan ini sangat tertarik untuk datang ke Marie Laveau karena mereka minta untuk direstui atau diberkahi. Ada juga yang minta ritual dan segala macam. Pokoknya rame lah guys. Dan sebagai upahnya itu Marie Laveau ini meminta bayaran ya pastinya, karena dia juga butuh duit, butuh uang guys. Karena nggak bisa dipungkiri memang dia ini popularitasnya itu cukup terkenal lah pada tahun 1800-an sebagai ratu voodoo di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Pokoknya desas-desus tentang Marie Laveau ini banyak banget guys, banyak banget yang desas-desusnya. Dan dia ini selalu mempercayai ya bahwa dia ini ilmunya sangat kuat, atau ilmu sihirnya itu atau voodoo-nya itu, ilmu hitam voodoo-nya itu sangat kuat. Dia selalu meyakini hal tersebut guys. Makanya banyak juga yang percaya tentang reputasinya sebagai ratu voodoo di New Orleans. Jadi kurang lebih kayak gitu ya guys. Pokoknya dia terkenal lah sebagai ratu voodoo karena memang ketika dia meramal ataupun dia melihat nasib seseorang melalui matanya ataupun tangannya, itu selalu
selalu tercapai guys, maksudnya selalu terbukti bahwa itu memang benar. Jadi makanya akhirnya reputasinya naik atau dia sangat famous ya, terkenal lah. Karena setiap orang diramal itu benar gitu, sesuai dengan apa yang dia ramalkan gitu. Jadi makanya dia ini sangat terkenal lah. Pada waktu itu ya abad ke-18 kurang lebih kayak gitulah desus-desus tentang Marie Laveau ini. Jadi pokoknya dia famous lah, banyak uang, dia ngumpulin duit juga dari ritual-ritual voodoo-nya inilah guys, dan ramalannya, menjual jimat juga sama ramuan-ramuan. Pokoknya terkenal sebagai ratu voodoo. Nah Marie Laveau ini sempat menikah ya guys, sebanyak 2 kali. Jadi suami pertamanya itu merupakan seorang lelaki berkulit hitam dan juga seorang aktivis ya, bernama itu Jacques Paris, dimana ini dia seorang aktivis ya, pejuang hak warga keturunan Afrika Amerika. Jadi suaminya ini berkulit hitam juga seperti Marie Laveau. Jadi aktivis ya, suaminya aktivis ini untuk membela orang-orang yang dengan keturunan Afrika Amerika pada waktu itu, pada tahun 1800-an, karena memang masih rasis ya, rasisme itu sangat-sangat rasis waktu itu. Jadi dan juga masih ada perbudakan ya, orang yang kulit hitam itu menjadi budak. Makanya suaminya Marie Laveau ini, Jacques Paris ini, menjadi aktivis membela kaumnya yang berkulit hitam. Nah jadi Marie Laveau ini menikahlah sama Jacques Paris di umur 17 tahun guys, hingga akhirnya Marie Laveau ini memiliki 2 putri ya, setelah beberapa tahun menikah dengan suami pertamanya ini gitu. Nah setelah nggak lama menikah dengan suami pertamanya Jacques Paris ini, akhirnya Marie Laveau memiliki 2 anak, dan beberapa tahun setelah memiliki anak ini suaminya tiba-tiba meninggal guys, atau meninggal dunia. Dan akhirnya suaminya meninggal dan menghilang ya, karena desas-desusnya itu suaminya itu menghilang. Habis itu nggak lama ditemukan mayatnya guys, makanya suaminya ini dinyatakan meninggal dunia karena dia sempat menghilang dulu, mungkin diculik ya guys. Desas-desus yang beredar itu ada yang bilang suaminya ini kan membela hak asasi manusia yang keturunan Afrika Amerika. Makanya dia ini kurang disuka sama orang-orang yang berkulit putih, sehingga ada desas-desus yang mengatakan bahwa suaminya ini diculik dan dibunuh guys, alias dibunsai. Nah setelah suami pertamanya meninggal, Marie Laveau ini ketemu lagi dengan seorang bangsawan asal Perancis yang menjadi suami keduanya. Sebenarnya mereka nggak menikah ya guys, mereka kayak kumpul kebo aja gitu, karena waktu itu Marie Laveau kan orang berwarna kulitnya ini berwarna hitam ya, orang berkulit hitam, sedangkan si bangsawan Prancis ini orang berkulit putih. Jadi ada waktu itu hukum di New Orleans itu pada tahun 1800-an mereka nggak bisa nikah guys, akhirnya mereka kumpul kebo aja. Karena suaminya ini bangsawan ya, bangsawan Prancis itu bernama Christophe Glapion. Jadi suaminya ini bangsawan Prancis berkulit putih, dan Marie Laveau ini seorang wanita berkulit hitam, dan pada zaman itu rasis, tidak bisa menikah guys. Akhirnya mereka kumpul kebo aja dan mereka satu rumah, hingga akhirnya mereka memiliki 7 orang anak guys dari si Christophe Glapion ini. Jadi anak Marie Laveau ini kurang lebih ada 9 orang guys, dari suami pertamanya 2 orang perempuan, dan sisanya itu dari si pacarnya ini Christophe Glapion ya, yang dimana dia memiliki 7 orang anak juga. Nah bersama suami keduanya ini, Marie Laveau ini hidupnya lumayan bahagia ya guys, karena dia ada rumah. Suaminya kan bangsawan ya, bangsawan Prancis ya di New Orleans ya, dia udah punya rumahnya bagus, mewah lah. Dan dia juga bisnisnya, jadi Christophe Glapion ini seorang bisnisman pada waktu itu. Jadi dia bisnisnya itu di bidang kayu guys. Jadi memang ini dia di bidang kayu, kapas dan lain-lain. Pokoknya dia bisnismen lah, pokoknya cukup sukses pada waktu itu. Makanya dia bisa beli rumah yang besar di New Orleans dan tinggal bersama Marie Laveau beserta anak-anaknya di rumah tersebut. Nah karena Marie Laveau juga ini popularitasnya sebagai seorang ratu voodoo atau ratu ilmu hitam voodoo ya, sudah sangat terkenal waktu itu ketika dia udah kumpul kebo ya sama Christophe ini. Makanya ini dia membantu sebenarnya juga bisnis dari Christophe ini, karena melalui kepopulerannya dan juga reputasinya ya, makanya banyak orang juga ini yang kagum sama si Marie Laveau beserta suaminya, sehingga bisnis suaminya ini lebih sukses lagi karena dia menikahi seorang ratu voodoo
pada zaman itu gitu. Jadi kurang lebih bisnis suaminya ini semakin maju atau semakin menghasilkan banyak profit, keuntungan, karena dibantu juga sama reputasi si Mariela Fu sebagai Ratu Fudu. Hiduplah mereka ini guys kurang lebih bersama dengan 9 anaknya ya, 2 dari suami pertama Mariela Fu dan 7 bersama si pacarnya ini Christophe Galpion ini guys, Christophe Galpion yang orang bangsawan ini gitu. Maju dong, sukses. Akhirnya bisnis suaminya ini maju, berkembang pesat, semakin kaya lah Mariela Fu dan juga suaminya. Tapi bukan berarti ini Mariela Fu meninggalkan ritual-ritual voodoo-nya guys, tidak guys. Jadi setiap hari Minggu ini Mariela Fu itu biasanya ke Congo Square yang terletak di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat ini, yang merupakan tempat dari seluruh berkumpulnya ras dan juga kelas ya. Jadi di situ rame lah, pokoknya itu salah satu pusat perkumpulan lah. Dimana Mariela Fu ini di sana itu untuk menjual jimat, menjual ramuan dan juga melakukan ritual voodoo-nya guys. Jadi dia itu kayak buka praktek lah di sana di Congo Square ini. Dia datang ke sana setiap hari Minggu dan dia udah izin ya ke si pacarnya ini Christophe Galpion ini yang bangsawan Prancis ini, dia izin dulu. Akhirnya dikasih izin setiap hari Minggu aja boleh dia ke Congo Square untuk melakukan ritual, menjual jimat, menjual ramuan dan lain-lain guys. Karena Mariela Fu ini reputasinya sangat terkenal sebagai Ratu Voodoo, rame lah ini, banyak yang datengin dia guys ketika dia ke Congo Square. Karena pengikutnya juga lumayan banyak ya, dari berkulit hitam ataupun bangsawan berkulit putih itu sering mengunjungi Mariela Fu kalau dia lagi buka praktek di Congo Square ini guys di hari Minggu gitu. Karena memang dia udah terkenal banget lah, pokoknya reputasinya atau kepopuleran Mariela Fu ini sangat terkenal sebagai Ratu Voodoo atau Ratu Ilmu Hitam Voodoo ya pada waktu itu gitu. Nah selain itu Mariela Fu ini selain dia ke Congo Square pada hari Minggu itu wajib ya dia ke sana karena banyak kliennya yang mau ketemu dia segala macam. Dia juga ini sering ke Maison Blanche. Maison Blanche ini adalah sebuah perkumpulan voodoo khusus untuk voodoo ya, di mana ini berkulit hitam ini banyak orang-orang berkulit hitam di situ di Maison Blanche ini. Ini merupakan perkumpulan voodoo ya di bawah tanah, di mana ini untuk melakukan ritual. Jadi di sana Mariela Fu ini sebagai kayak Ratu Voodoo-nya lah. Dia kan pengikutnya banyak ya guys, yang orang-orang berkulit hitam yang mendalami voodoo juga. Nah, mereka berkumpul lah di Maison Blanche ini untuk melakukan ritual voodoo bareng-bareng yang dipimpin oleh si Mariela Fu. Karena dia Ratu Voodoo ya guys, dialah ratunya gitu. Akhirnya melakukanlah ritual itu di Maison Blanche ini Mariela Fu ya bersama pengikut-pengikutnya, di mana dia biasa menampilkan itu ritualnya dalam bentuk musik. Wajib ya ada alat musik seperti gendang, gitar dan lain-lain. Selain itu Mariela Fu juga biasanya itu menari diikuti dengan pengikut-pengikutnya dan juga menggunakan ular di dalam ritualnya. Karena ketiga hal ini dipercaya sama Mariela Fu itu semakin memperkuat ilmunya guys, ilmu voodoo-nya ya. Jadi kalau dia ritual nih, terus dia ritual kesurupan roh-roh yang memasukinya, Mariela Fu ini harus ada musiknya, harus ada juga menarinya atau dance-nya dan juga ular ya. Karena Mariela Fu percaya tiga hal ini sangat membuat ilmunya itu, ilmu voodoo-nya itu sangat kuat dan juga ambiar. Maksudnya sangat inilah guys, sangat-sangat bagus lah ritualnya, semakin mistis lah kalau ada tiga hal tersebut gitu. Jadi memang Mariela Fu ini pengikutnya cukup banyak ya, bukan cukup ya, udah banyak malah, karena memang dia sangat terkenal sebagai Ratu Voodoo pada zaman itu guys. Nah akhirnya Mariela Fu juga ini dipercaya dapat membuat ramuan ya, seperti yang gue jelasin dari tadi. Ramuannya ini bisa diminta untuk macam-macam, untuk orang yang percintaannya kandas, bisa menaklukkan musuh-musuhnya dari ramuan Mariela Fu. Pokoknya gitulah guys, pokoknya dia sangat terkenal lah, tidak hanya di bidang ritual, dia juga membuat jimat dan juga ramuan. Tapi ramuannya ini juga cukup terkenal ya, banyak bangsawan-bangsawan yang dari kulit putih ini datang untuk meminta jimat dan juga ramuan dari Mariela Fu gitu guys. Pokoknya terkenal lah. Selain itu desas-desus yang beredar ini, Mariela Fu juga ini mempelajari voodoo itu udah dari kecil guys. Udah dari kecil terus masuk remaja sampai dia dewasa menjadi Ratu Voodoo itu dari nenek sama mamanya, yang seperti yang gue bilang ya di awal ya.
Makanya dia itu ilmu voodoo-nya itu kuat banget karena memang dia pelajarinya dari kecil gitu guys. Jadi memang reputasi Marie Laveau ini sangat-sangat terkenal waktu itu guys. Jadi pokoknya dia terkenalnya sebagai Ratu Voodoo gitu. Dia bisa meramal melalui tatapan mata, melihat garis tangan orang. Dia bisa melakukan ritual untuk mengutuk seseorang. Dia bisa membuat jimat dan juga ramuan gitu. Pokoknya terkenal lah Marie Laveau ini sebagai seorang Ratu Voodoo gitu guys. Oke. So lanjut lagi, pada tanggal 15 bulan 6 tahun 1881 ini Marie Laveau meninggal dunia guys. Tentunya banyak pengikutnya ini sangat sedih ya, karena dia merupakan Ratu Voodoo atau Ratu Ilmu Hitam Voodoo pada masa itu tahun 1800-an atau abad ke-18. Pengikutnya ini banyak yang sedih ketika dia kehilangan Ratu Voodoo-nya ini guys gitu. Dimana Marie Laveau ini meninggal pada usia 80 tahun pada waktu itu ya guys. Dan dia ini dimakamkan juga di makam Saint Louis Cemetery nomor 1. Dan desas-desusnya itu banyak yang percaya bahwa hantu dari Marie Laveau ini sering masih terlihat di makam tersebut guys, di Saint Louis itu ya, di Saint Louis Cemetery nomor 1. Jadi desas-desusnya dari tahun 1881 pas Marie Laveau ini meninggal sampai sekarang 2025 itu masih sering dilihat hantunya di sana guys ketika malam hari atau subuh-subuh. Pokoknya desas-desusnya ini Marie Laveau ini berhantu guys. Dia orang-orang itu sering melihatnya gitu di sekitar pemakaman ya. Nah, begitupun juga di sekitar rumah yang pernah ditempati orang Marie Laveau ini dan lingkungan sekitarnya itu banyak orang yang sering melihat itu hantu dari si Marie Laveau ini guys bergentayangan pada malam hari, khususnya pada malam hari sampai subuh. Itu desas-desus yang beredar ya di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Jadi sampai sekarang itu kadang orang masih melihat hantu di kuburan dan juga di sekitar bekas rumah Marie Laveau ini, karena memang dia kan ini ya guys, Ratu Voodoo ya atau Ratu Ilmu Hitam Voodoo ya. Jadi mungkin memang dia sakti guys, ilmunya itu memang cucomeong lah. Pokoknya Ratu Voodoo lah dia ini, memang pokoknya sangat terkenal lah pada waktu itu. So begitulah kurang lebih kisah tentang Marie Laveau atau si Ratu Voodoo ya, yang berasal dari New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Sorry kalau gue ceritainnya nggak bisa panjang-panjang amat guys, karena memang ini informasinya tidak terlalu banyak yang bisa gue dapat, karena memang ini kan urban legend ya atau kisah masyarakat atau cerita rakyat dari New Orleans itu sendiri. Jadi di sana itu kalau mau lebih informasi yang lebih bagus mungkin kita harus ke sana kali ya, menanyakan langsung, karena di sana mungkin ada ada yang tour guide-nya atau mungkin ada juga yang museumnya, gue nggak tahu. So ya, informasinya ini nggak terlalu banyak guys tentang si Marie Laveau ini. So kurang lebih seperti itu guys kisah dari si Marie Laveau, Ratu Voodoo atau Ratu Ilmu Hitam Voodoo yang berasal dari New Orleans ini ya. Maaf kalau gue ceritanya kurang guys dan belepotan ya. So kurang lebih kayak gini lah. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa untuk like dan komen dari YouTube channel gue ini, Reza Mustafa. Nanti gue bakalan ceritain lagi ke kalian itu cerita-cerita yang lebih seru. Jangan lupa juga beli skincare gue, Reza Kosmetik dan Skincare, yang tersedia secara online di Shopee dan juga Tokopedia. Oke, subscribe ya guys akun channel YouTube gue ya, biar gue semangat memberikan kalian cerita-cerita selanjutnya. Oke, bye-bye. Selamat bertemu nanti lagi ketemu guys. Gue cerita lagi di Reza Bercerita selanjutnya. Oke.